Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal mengelola entry jurnal pada soal praktik kejuruan untuk uji kompetensi keahlian akuntansi, di mana ini merupakan soal dari tahun pelajaran 2018-2019 untuk paket P1. Nah, pada kali ini kita akan mengerjakan mengentry jurnal. Di video saya sebelumnya, saya sudah membuat mengentry jurnal dalam komputer akuntansi menggunakan aplikasi MyApp ataupun ABSS. Nah, kali ini kita akan menginput secara manual. Yang pertama kita lihat adalah soalnya. Kita lihat nama perusahaannya. Ini namanya adalah PT Sejahtera. Lalu kita lihat kebijakan dari akuntansinya. Ini menggunakan single currency. Nah, lalu yang harus kita perhatikan lagi adalah tentang misalnya pengeluaran kasnya. Di sini pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek. Nah, lalu kita menggunakan pencatatan kas kecilnya adalah sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Selain itu, untuk penjualan diperhitungkan PPN keluaran atau fade out. Nah, lalu untuk pembelian maka menggunakan, kita lihat di sini tadi penjualan, kita lihat pembeliannya. Pembeliannya ada fade in, ada PPN masukannya. Nah, lalu untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Nah, 1 minggu sekali akan disetor ke bank. Lalu untuk persediaan kita menggunakan metode FIFO. Nah, karena menggunakan metode FIFO, maka soal kita kasih keterangan metodenya di atasnya FIFO. Nah, kita di sini ada memiliki 2 item barang. Nah, kita lihat ini adalah neraca saldo awalnya. Untuk barangnya ada 2 jenis barang. Nah, kita lihat ini namanya Galaxy Frame-nya. Saldonya 80, harganya 500. Kita input dulu di sini. Kita tulis ya. Jadi, lembar jawaban kita harus kita isi terlebih dahulu. Kita buat di sini saldo awal. Langsung di kolom saldo, di sini 80, harganya 500. Nah, lalu untuk Galaxy V saldonya adalah 70, harganya adalah 600. Kita buat, ini adalah yang pertama, item yang pertama. Sekarang kita lihat item yang kedua. Nah, ini dia Galaxy V. Kita tulis di sini namanya. Oke. Kita tulis tanggalnya dulu. Kita buat saldo awal. Jadi sebelum kita input transaksi, kita harus mempersiapkan kartu persediaannya terlebih dahulu ya. Kita buat tadi saldonya adalah 70. Setelah itu kita akan lanjut berikutnya, yaitu di sini ada tentang supplier dan customer-nya. Untuk customer sendiri, ini ada 4 nama customer. Nah, berarti kita lihat untuk customer-nya. Nah, ini dia. Kita buat dulu saldo awalnya. Untuk toko benua memiliki saldo awal, kita buat dulu saldo awalnya. Jadi lembar yang kita miliki kita isi terlebih dahulu. Ini 23.100. Taruhnya di posisi saldo ya. Oke, kalau udah langsung selanjutnya toko serasi. Ini kita juga tulis saldo awalnya. Ini saldo awalnya adalah 16.500.000. Kita taruh di posisi saldo awal.
Lalu berikutnya adalah toko Kencana. Kita buat juga saldo awalnya. Rp17.600.000. Oke, setelah itu kita ke data suppliernya. Untuk supplier ada 3 dan yang 2 ada saldonya. Oke, kita tulis saldonya. Kita lihat PT Nusa Indah. Ini dia. Kita tulis ya, saldo awal. Karena ini adalah supplier, saldo awalnya ada di sebelah kredit. Kita tulis 23.100.000. Oke. Lalu saldo berikutnya ada di PT Dian Persada. Saldonya sebanyak 33 juta. Oke, kalau sudah kita isi untuk data customer, supplier, serta persediaannya, maka kita akan mulai dengan dokumen transaksi yang pertama. Untuk dokumen transaksi pertama ini adalah voucher kas kecil. Artinya, kita akan input di dalam jurnal kas kecil. Nah, caranya sebagai berikut. Kita buka dulu lembar jurnalnya. Nah, kita siapkan dulu. Lalu, kita tulis tanggalnya. Nah, ini dilihat, ini tanggal 2. Oke, tanggal 2. Evidence number-nya kalau ada kolomnya kita isi, kita ambil aja yang ini. Nah, kita tulis. Jadi kalau untuk kolomnya ini disesuaikan dengan yang disediakan. Nah, untuk keterangannya kita bisa bikin kalimatnya ini, pembelian perlengkapan toko. Nah, untuk keterangan seperti ini, untuk keterangan. Tapi akunnya, nomor akunnya kita ambil yang nomor akun yang sudah ini, yang ada ini. Nah, 11320 ya nomor akunnya. Nah, namanya kita bisa ambil di neraca saldo awal, kita lihat nomor akun itu. Ini dia 11320, ini dia. Store Supplies nama akunnya. Ya, kalau udah diginikan aja, angkanya 800.000 diisi seperti ini di total dan di bagian petty cash. Nah, seperti ini aja proses untuk inputnya. Jadi kita buat tanggal, evidence number, deskripsi keterangan, akunnya. Ini nomor akunnya ada di sini, di soal sudah disebutkan. Nah, store supplies nama akunnya, masukin angkanya di total dan kolom petty cash. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Untuk dokumen 2 ini kita lihat. Ini adalah nama perusahaan kita yang ada di atas ini. Nah, ini artinya ini adalah jurnal penjualan. Maka kita klik sales journal. Kita ambil lembar jurnal penjualan. Nah, lalu kita lihat tanggalnya. Di sini adalah tanggal 4. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 4. Nah, invoice number kita ambil. Nah, kita ambil aja ini. Nah, invoice-nya kita ambil nomornya. Oke. Kalau udah kita kasih tulisan deskripsinya. Deskripsinya itu adalah nama dari customer kita. Nah, kita lihat di sini customernya itu namanya Toko Buana Jaya. Jadi kita tulis di sini. Nah, kita lihat di sini untuk account receivable piutang kita ambil yang angka di bawah ini. Ya. 32.485.000. Kita tulis di sini. Jadi kita tinggal nyalin saja apa yang ada di faktur penjualan ya. Jadi kalau seperti ini jangan ragu untuk menyalinnya. Lalu untuk angka salesnya kita ambil dari kalimat subtotal ini.
yang ada di faktur ini 29.500.000 kita ambil. Untuk fade out-nya kita ambil dari yang PPN ini 2.950.000. Untuk freight collected kita ambil dari soal ini 35.000. Oke, kalau sudah, ini udah ya, udah selesai. Oke, kalau udah, yang pertama adalah kita pindahkan angka dari akun receivable-nya yang ini. Kita pindahkan ke kartu, ya kartu piutangnya. Kita cari namanya Toko Buana Jaya. Nah, di sini kita buat tanggalnya tanggal 4 ya, ini transaksinya tanggal 4. Oke. Penjualan berarti sales journal strip 1 halaman 1. Nah, ini sebesar yang ada di sales journal ini kita ambil angkanya. Ya. Oke, udah selesai. Jadi saldonya kita tambahkan. Nah, oke, seperti ini sudah. Kita ke sales journal lagi. Tapi ini belum selesai. Karena setiap penjualan itu artinya barang yang ada di gudang itu akan berkurang. Berarti kartu persediaannya harus kita tulis. Nah, pertama adalah yang ini, Galaxy Fam-nya dulu. Nah, kita tulis di sini. Tanggal 4, invoice-nya kita tulis yang ada di ini aja. Samakan yang ada di sales journal. Nah, lalu kita buat di sini kita jualnya kemana? Tadi ke Toko Buana Jaya. Kita kasih aja deskripsinya itu. Karena dijual, otomatis barangnya berkurang, berarti pilih out. Sebanyak 20 ya. Oke. Harganya kita ngikutin yang ada di kartu persediaan. Oke, kita tulis. Berarti saldonya 80 dikurangi dengan out-nya. Harganya sama. Harga ini akan berubah. Yang di sini susunannya akan berubah apabila terjadi pembelian, ya. Harganya nanti kalau misalnya pembelian karena metode FIFO berarti letaknya ada di bawah lagi seperti itu. Oke, ini untuk yang Galaxy Fam-nya yang ini, untuk yang persediaan yang pertama. Ini persediaan yang kedua, kita tulis ya, yang Galaxy V-nya. Kita tulis lagi tanggalnya. Gini aja, sama transaksinya kita copy paste saja. Atau kalau tulis tangan, sama nyalinnya seperti yang di kartu pertama. Cuman angka out-nya beda. Nah, kalau yang ini out-nya sebanyak 15. Nah, harganya sama seperti ini, 600. Harganya lihat kartu persediaan, bukan dari faktur untuk penjualan. Oke, kalau udah saldonya, saldo dikurangi out, ya. Oke, kalau udah, karena kita membuat kartu persediaan seperti ini, maka kita juga harus menyalin ke dalam, ya, dalam jurnal. Kita masukin ke dalam jurnal umum. Tanggal 4. Evidence number-nya sama dengan sales journal tadi kita buat. Debitnya ini nama akunnya adalah, karena kita jual barang, maka debitnya adalah COGS, Cost of Goods Sold. Ini dia yang akun ini ya, Cost of Goods Sold. Kreditnya, karena barang yang berkurang namanya inventory atau merchandise inventory. Ini dia. Nomor akunnya saya ambil dari sini. Jadi nama akun bisa dilihat di bagian daftar akun, bisa dilihat dari neraca saldo juga bisa. Oke, angkanya yang debit ini diambil dari kartu persediaan yang bagian out ini. Barang yang pertama ditambah dengan barang yang kedua. Oke, seperti ini.
Oke, kita lanjut ke dokumen 3. Karena dokumen ini sudah selesai. Jadi kalau ada penjualan, kita buat dulu di sales journal. Lalu bagian yang akun receivable ini kita pindahkan ke kartu piutang. Nah, kartu piutangnya. Lalu setelah itu karena kita jual barang, maka kita pindahkan juga ke kartu persediaan. Barangnya diambil dari sini, kuantitinya dari faktur, tapi harga di dalam kartu persediaan diambil dari harga kartu persediaan, bukan dari faktur karena ini penjualan. Nah, lalu angka yang ada di kartu persediaan tadi dijumlahkan dipindah ke general journal. Membuat jurnalnya adalah COGS sama merchandise karena barangnya berkurang, merchandise-nya sebelah kredit. Nah, ini diambil dari kartu persediaan. Nah, selesai. Kalau sudah seperti ini selesai. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa COGS-nya di jurnal umum? Ya, karena di kolom sales journal tidak ada kolom untuk COGS dan merchandise. Ada beberapa jurnal kolomnya sudah disediakan di sales journal, ada yang tidak. Berarti kalau tidak dimasukin ke general journal, itu sama saja. Jadi kita input jurnalnya sesuai dengan kolom yang sudah disediakan pada soal. Oke, dokumen berikutnya, dokumen 3. 3 ini adalah voucher kas kecil kembali. Oke, kita ambil petty cash. Kita lihat tanggalnya, tanggal 5 ya. Tanggal 5. Ini adalah nomornya. Kita pindahkan ke sini. Oke, kalau udah, kita lihat ini pembayaran tagihan telepon November, kita tulis di sini. Tagihan telepon November. Nah, akunnya sudah disediakan ini di akunnya 21211. Nah, ini di akunnya. Nah, akun ini apa? Kita lihat di sini neraca saldo awal. Karena ini kan tagihan November ya, kita lihat di neraca saldo awal. Ini dia pakai akun accrued expense. Jadi kita ambil yang ini ya, accrued expense atau expense payable. Nah, sama saja. Oke, kalau udah kita tulis angkanya. Oke, selanjutnya kita dokumennya satu lagi untuk video kali ini. Dokumen 4 ya. Kita masuk ke bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas artinya kita masuk ke dalam cash receipt journal. Setelah itu kita tulis tanggalnya, tanggal 5. Nah, ini dia nomornya, kita ambil yang ini. BKM 12-1, evidence number ambil aja itu. Deskripsinya kita lihat nih, toko Kencana. Nah, keterangannya buat apa? Toko Kencana. Cash in bank-nya kita lihat yang sebelah sini. Di jumlah ini ya yang diterima ya. 17.424.000. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini piutangnya berkurang karena kan terima duit, berarti piutangnya berkurang 17.600.000. Kita taruh di kolom account payable. Nah, ini dia. Nah, berikutnya ini ada potongan sebesar 1%. Nah, artinya kalau potongan itu berarti mengurangi uang yang kita terima. Nah, berarti posisinya ada di debit sini sebesar 176.000. Akunnya karena ini adalah potongan untuk penjualan, berarti kita ambil potongan penjualan. Kita lihat nama akunnya di neraca saldo awal, kita lihat, kita cari potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu adalah sales discount. Nomor akunnya kita ambil saja dari neraca saldo awal juga. Ambilnya sales discount ya, oke. Nah, kalau sudah ini belum selesai, kita pindahkan yang untuk akun receivable yang angka ini ke ya kartu piutang. Kita cari toko Kencana. Ini dia tanggal 5. Kita bikin pelunasan. Berarti
cash receipt journal strip 1. Lalu posisinya debit atau kredit kita lihat di sales cash receipt journal tadi. Ini dia di posisi kredit ya. Nah, kita taruhnya di posisi kredit karena piutangnya sebelah kredit berkurang. Ini dia. Lalu debit ketemu kredit dikurangin dan saldonya 0 seperti ini. Nah, jadi sudah selesai. Jadi untuk penerimaan kas dari customer itu kita buka cash receipt journal, lalu kita pindahkan juga untuk piutang ke kartu piutang. Demikian video kali ini untuk bagian yang pertama untuk mengelola entry journal PT Sejahtera. Sampai ketemu di video berikutnya nanti untuk transaksi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.